teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi PKN tentang DPR. Saya Filemon Darmawan Jurubu. Saya Antonieta Tiara Elis Gracia. Saya Elizabeth Kesyaduna. Saya Apolonia Claudia Hadia. Saya Maria Magdalena Nayaurang. Dan saya Mega Yohana Toranda Sagara. Selamat menyaksikan. Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar bisa meminta pertanggungjawaban kepada Presiden. Susunan dan keanggotaan DPR diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Susunan DPR sebagai berikut. Yang pertama, DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah 560 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Lalu yang keempat, anggota DPR berdomisili di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Yang terakhir, masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Berikut ini adalah beberapa hal terkait keanggotaan DPR. Yang pertama, pimpinan DPR terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua. Yang kedua, ketua DPR berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Yang ketiga, wakil ketua DPR berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kursi terbanyak kelima. Yang keempat, anggota DPR adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, dalam melaksanakan tugasnya, anggota DPR sungguh memperhatikan kepentingan rakyat. Dan yang terakhir, setiap partai politik mengajukan sejumlah calon kepada KPU yang kemudian diseleksi secara administratif dan ditetapkan sebagai calon legislatif dalam pemilihan umum. Yang berikut saya akan menjelaskan tugas serta wewenang dari DPR. Tugas yang pertama, menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional. Tugas yang kedua, menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang. Tugas yang ketiga, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tugas yang keempat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Tugas yang kelima, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Tugas yang keenam, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Tugas yang ketujuh, menyerap, menghimpun, menampung,
dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dan tugas yang terakhir, melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. Yang berikut wewenang dari DPR. Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Yang ketiga, membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Wewenang yang keempat, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Wewenang yang berikut, membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Wewenang yang berikut, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang. Wewenang yang berikut, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain. Wewenang yang berikut, memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Wewenang yang berikut, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi. Yang berikut, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Yang berikut, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang berikut, memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Yang berikut, memberikan persetujuan calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Dan wewenang yang terakhir, memilih 3 orang Hakim Konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden. Selanjutnya ada Ketua DPR. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR. Lalu pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap. Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Setiap fraksi dapat mengajukan 1 orang bakal calon pimpinan DPR. Pimpinan DPR dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Selama pimpinan DPR belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR. Lalu, pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR. Dan yang terakhir, tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. Selanjutnya ada fungsi DPR. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, fungsi legislasi merupakan perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kewajiban DPR.
Yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati keberlakuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Yang kelima, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketujuh, menaati tata tertib dan kode etik. Yang kedelapan, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. Kemudian, yang kesembilan, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Kemudian yang ke-10, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan dari masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait peran DPR khususnya dalam bidang politik. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif, dia juga memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyetujui anggaran negara. DPR juga berperan dalam proses politik yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak DPR. Yang pertama, hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, hak angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat atas. Yang pertama, kebijakan pemerintah atau mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Yang kedua, tindakan lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Yang ketiga, dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela. Dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Selanjutnya saya akan menjelaskan hak anggota DPR. Yang pertama, mengajukan usul rancangan undang-undang. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menyampaikan usul dan pendapat. Yang keempat, memilih dan dipilih. Yang kelima, membela diri. Yang keenam, imunitas. Yang ketujuh, protokoler. Yang kedelapan, keuangan dan administratif. Yang kesembilan, pengawasan. Yang kesepuluh, mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi undang-undang. Selanjutnya saya akan menjelaskan praktik dari DPR. DPR itu memiliki tugas untuk pengawasan dan merekonstruksi APBN. Dia yang menyalurkan APBN ke daerah-daerah untuk digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan daerah. Secara tidak langsung, tugas dari DPR ini adalah sederhana saja. Dia yang menyalurkan APBN kepada daerah-daerah untuk digunakan. Kemudian, adapun kesalahan DPR pada 3 tahun terakhir yang telah kami cari tadi, bahwa di situ DPR itu hampir dihukum oleh Mahkamah Konstitusi karena dia itu tidak membagi APBN dengan baik kepada masyarakat dan daerah. Hal ini membuat APBN itu dipotong oleh DPR sehingga masih kurangnya sanksi-sanksi kepada anggota DPR yang melanggar tugas dan wewenang mereka sendiri.